Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya di rumah? Semoga semuanya selalu sehat, tetap semangat, dan kita semua senantiasa diberkati oleh Tuhan. Nah anak-anak, hari ini melalui video berikut, Pak Guru mau menjelaskan sedikit tentang materi pelajaran yang sudah dicatat oleh anak-anak minggu yang lalu, yaitu tentang beriman berarti berjuang melawan godaan. Anak-anak kemarin sudah mencatat tentang Yesus yang dicobai dan digodai oleh iblis. Dan hari ini Pak Guru akan mengulang sedikit, menjelaskan sedikit bagaimana peristiwa yang terjadi tentang Yesus yang digoda oleh iblis di padang gurun. Baik anak-anak, sebelum Pak Guru menjelaskan sedikit materi pelajaran hari ini, mari bersama dengan Pak Guru kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita mohon berkat perlindungan dari Tuhan supaya kita dapat memahami pelajaran hari ini. Kita diberkati Tuhan, dijaga dan dilindungi Tuhan dimanapun kita berada. Anak-anak silakan mengambil sikap doa yang baik. Duduklah yang tenang, tangannya dilipat, matanya dipejam. Kita mau berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Pak Guru dari sekolah. Mari anak-anak kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa, Allah kami yang maha baik. Kami bersyukur atas hidup kami yang Kau berikan hingga saat ini. Engkau senantiasa menjaga, melindungi, mencintai kami, anak-anak-Mu, melindungi, mencintai, memberkati orang tua kami, dan juga Bapak Ibu guru kami. Ya Bapa, pagi hari ini kami akan belajar, mendengarkan penjelasan dari Pak Guru tentang materi beriman berarti berjuang melawan godaan. Semoga kami dapat mendengarkan dengan baik, memahami dengan baik, terlebih dapat kami praktekkan di dalam hidup kami sehari-hari. Inilah doa kami yang sederhana, kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, kita sudah berdoa bersama. Jadi Pak Guru akan menjelaskan sedikit, mengulang kembali catatan anak-anak yang sudah dicatat minggu yang lalu. Yang pertama, Pak Guru mau menjelaskan bahwa setiap orang, setiap kita semua manusia di dunia ini, semua pasti pernah mengalami yang namanya godaan. Dan godaan dari setan atau dari iblis biasanya adalah godaan-godaan yang tidak baik, yang membuat kita malas, membuat kita marah, membuat kita jengkel. Jadi godaan-godaan iblis itu akan selalu membawa kita pada sikap yang tidak baik, perbuatan yang tidak baik. Nah, contoh sederhana anak-anak, godaan setan, godaan iblis, contoh sederhananya adalah godaan membuat kita selalu main game terus, nonton terus, godaan membuat kita malas belajar, godaan membuat kita malas berdoa, dan malas membaca kitab suci. Nah, itu adalah godaan-godaan dari iblis atau godaan dari setan yang membuat diri kita menjadi tidak baik dan tidak dekat dengan Tuhan. Nah, yang nomor dua, di catatan anak-anak minggu yang lalu, kita sudah mencatat bahwa Yesus pun, Tuhan kita Yesus selama di dunia ini juga pernah mengalami yang namanya godaan. Jadi Yesus mengalami 3 godaan sewaktu dia di padang gurun setelah berpuasa 40 hari, 40 malam. Nah, 3 godaan Yesus yang sudah dicatat oleh anak-anak. Yang pertama adalah iblis meminta Yesus mengubah batu menjadi roti. Yang kedua adalah Yesus diminta untuk menjembah setan dan semua kerajaan di dunia ini diberikan pada Yesus. Dan yang ketiga, godaan atau rayuan iblis pada Yesus adalah
Yesus disuruh menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah, dari atap bait Allah atau dari atap gereja, jatuh ke bawah. Dan iblis menggoda bahwa di dalam kitab suci ada ditulis jika Yesus jatuh, ada malaikat yang akan menjaganya, jadi Yesus tidak terluka. Nah, itu 3 godaan, 3 cobaan dari iblis, tetapi semuanya dilawan oleh Yesus, dan Yesus mengatakan kepada iblis bahwa jangan sekali-sekali mencobai Tuhan Allah. Nah, ketika Yesus bisa mengalahkan iblis dengan kata-katanya Yesus, dari kuasanya Yesus, maka iblis menjadi takut dan iblis pergi. Itu 3 godaan yang dialami oleh Yesus. Nah, anak-anak, untuk kita sekarang ini, untuk kita di zaman ini, kita pun sudah mendapat anugerah, sudah mendapat karunia, sudah mendapat dapat berkat dari Tuhan Yesus untuk bisa melawan godaan dari si jahat atau iblis. Caranya bagaimana? Kita harus rajin berdoa, rajin membaca kitab suci, rajin beribadah, maka iblis tidak akan berani datang pada kita. Iblis akan takut pada kita karena kita memiliki Tuhan Yesus di dalam hati kita dan di dalam hidup kita. Nah, anak-anak, untuk berani melawan godaan, kita harus percaya pada Yesus. Karena Yesus sudah memberi contoh terlebih dahulu bahwa iblis atau setan tidak akan bisa mengalahkan Yesus. Kita sebagai murid-murid Yesus, maka harus memiliki Yesus, harus percaya pada Yesus, dan iblis atau setan pun tidak akan berani pada kita. Maka tugas kita adalah yang pertama, selalu rajin berdoa, rajin membaca kitab suci, rajin mengikuti ibadah, dan terlebih yang paling utama adalah selalu percaya pada kuasa Yesus. Karena Yesus lebih berkuasa daripada setan atau iblis. Nah, anak-anak, itu penjelasan sedikit tentang materi beriman berarti berjuang melawan godaan. Setelah anak-anak mendengarkan materi dari Pak Guru, tugas untuk anak-anak di rumah adalah membuat kartu ajakan untuk berani berjuang melawan godaan iblis. Jadi anak-anak membuat kartu, boleh dari kertas karton, dari kertas berwarna, silakan. Isinya adalah kartu ajakan untuk berani melawan godaan iblis. Isinya adalah contoh, ayo berdoa bersama, ayo membaca kitab suci bersama, ayo rajin beribadah, ayo rajin mendekatkan diri pada Tuhan. Nah, itu contoh kartu ajakan untuk berani melawan berjuang godaan iblis. Anak-anak silakan membuat kartu, ditulis, dihias sesuai kreasi anak-anak, kemudian dibuat gantungannya, dan nanti kalau sudah selesai bisa ditempel di dalam kamar, di meja belajar, di ruang tamu, atau dimanapun di rumah yang bisa dilihat oleh anak-anak, oleh keluarga. Jadi membuat kartu ajakan untuk berani berjuang melawan godaan iblis. Itu tugasnya hari ini. Anak-anak silakan membuat bersama dengan orang tua, dibuat yang bagus, yang indah, dan silakan disimpan dimanapun yang bisa dilihat untuk membantu anak-anak, mengingatkan anak-anak supaya berani melawan godaan iblis. Baik anak-anak, sekian dulu kegiatan kita hari ini, mendengarkan penjelasan Pak Guru. Dan tugasnya di rumah adalah membuat kartu ajakan untuk berani melawan godaan iblis. Nah, sekarang mari kita berdoa bersama untuk mengakhiri pelajaran ini, dan kita mohon berkat dari Tuhan supaya senantiasa menjaga, melindungi kita terlebih dari godaan iblis atau dari roh jahat. Mari anak-anak silakan duduk yang tenang, tangannya dilipat, matanya dipejam. Kita mau berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih ya Tuhan,
Kau telah memberkati, membimbing kami dalam pelajaran hari ini. Semoga apa yang dijelaskan oleh Pak Guru dapat kami mengerti dengan baik, dapat kami pahami, dan kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon berkat-Mu, karunia-Mu, supaya sebagai anak-anak kami dapat berani melawan godaan iblis yang membuat kami malas belajar, membuat kami malas berdoa, hanya selalu bermain game ataupun sering menonton TV. Semoga dengan berkat-Mu, berkat bimbingan Tuhan Yesus, kami dapat menjadi anak-anak yang baik, anak-anak terang, yang patuh dan hormat pada orang tua, juga hormat kepadamu. Ya Tuhan, berkatilah kehidupan kami masing-masing, orang tua kami yang sedang bekerja dimanapun berada, juga berkatilah Bapak Ibu Guru yang ada di sekolah, dan juga berkatilah kami semua anak-anak kesayangan-Mu. Ya Tuhan, semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Fransiskus Saverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, itulah kegiatan hari ini. Kita sudah mendengarkan penjelasan singkat dari Pak Guru dan juga tugas untuk anak-anak di rumah. Tetap sehat, tetap semangat, dan selalu percaya pada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Dadah.